Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Di video kali ini kita akan membahas satu contoh soal momentum yang terjadi, tumbukan yang terjadi antara dua benda yang bergerak tidak segaris. Misalkan kita punya satu benda di sini bermassa 2 kg dengan kecepatan sebesar katakanlah 5 meter per sekon, lalu arah geraknya ke bawah ini, atau biasanya disebut ke arah selatan, dan satu benda di sini dengan massanya sama 2 kg dan lajunya sama, V-nya 5 meter per sekon. Ditanyakan ketika mereka nanti bertumbukan di sini, ketemulah mereka berdua di sini. Jika benda ini mengalami tumbukan tak lenting sama sekali atau tumbukan yang mengakibatkan mereka menyatu, maka kemanakah arah geraknya nanti? Nah, kita bisa menebak dengan mudah arahnya akan ke sini dengan sudut sebesar 45 derajat. Itu kalau tumbukan tak lenting sama sekali. Kenapa? Karena penjumlahan momentum itu sama dengan penjumlahan vektor yang lain. Misalnya Px nilainya sebesar, yang ke kanan ini 2 dikali dengan 5, hasilnya sebesar 10 kg meter per sekon. Sementara PY-nya yang arah ke bawah ini yaitu sebesar 2 kali 5 sama dengan 10 kg meter per sekon juga. Maka ketika ditotalkan, P total harus sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambahin 10 kuadrat yang hasilnya sebesar 10 akar 2, dimana kalau dibuat sinusnya pasti akan menjadi setengah akar 2, cosnya juga setengah akar 2, sehingga dari situ dapat kita tentukan bahwa sudut antara ini adalah sebesar 45 derajat, demikian juga yang ini 45 derajat, seperti itu. Nah, itu satu contoh soal. Nanti kita masuk lagi ke contoh soal berikutnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya, contoh soal kedua. Misalkan ada di sini satu benda dengan massa sama yaitu 2 kg, lalu arah kecepatannya ke kanan ke sumbu X positif sebesar 6 meter per sekon. Lalu benda kedua di sini dengan massa 2 kg juga, M2, ini M1 kita sebutnya, 2 kg dan sedang diam, V2-nya 0. Lalu ketika dia benda satu menembuk benda dua nanti, sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu berarti tidak ada energi kinetik yang hilang. Katakanlah benda kedua nanti jadi ke sini. Benda kedua ke sini, sudutnya 60 derajat. Ini V2 aksen. Lalu ini V1 aksen. Oke, sementara di sini sudut yang antara V1 aksen dengan garis horizontalnya kita kasih 30 derajat, sehingga ini total menjadi siku-siku begitu ya. Nah, ditanyakan nanti berapakah nilai V2 aksen ini dan berapa nilai V1 aksennya, seperti itu. Jadi untuk menyelesaikannya, mari kita gunakan hukum kekekalan momentum tentunya, di mana momentum awalnya kita tulis saja dulu di sini. Awal itu hanya ada momentum pada sumbu X saja. Sumbu X yang nilainya sebesar
katakanlah M kali V, M1 kali V1 yang nilainya sebesar 2 dikali 6 sama dengan 12 meter per sekon. Lalu berikutnya, jika nanti ternyata untuk kita coba menggunakan sumbu Y, ternyata untuk sumbu Y-nya momentum totalnya adalah 0. Maka setelah tumbukan alias akhir, maka kita lihat untuk sumbu X-nya totalnya harus sebesar 12 meter per sekon, tetapi untuk sumbu Y-nya, sumbu X itu ada yang ini, berarti momentum pada sumbu Y aksen PY2 misalnya, dan ini PY1 aksen setelah tumbukan. Lalu ke bawah sini ada momentum VX, yang ini VX. Lalu ini VY1 aksen. Lalu yang ke atas ini namanya PY2 aksen. Nah, itu yang ke kanan PX ya, yang ke atas bawah PY. Lalu kita masuk kembali ke akhir. Sumbu X berarti di situ ada momentum X1 aksen ditambahkan dengan PX2 aksen. Lalu untuk sumbu Y-nya yaitu PY1 aksen ditambahin PY2 aksen harus sama dengan 0. Maka dari situ dapat kita ketahui bahwa besarnya momentum ke atas sama dengan momentum ke bawah, yaitu ke atas positif, ke bawah negatif, sehingga kita tuliskanlah M1 V1 aksen kali dengan ini ke bawah sinus 30 derajat dikurangi dengan M2 V2 aksen dikali sin 60 derajat harus sama dengan 0. Maka totalnya harus sama dengan 0. Pindahkan ini ke sana sehingga kita masukkan nilai M-nya 2 V1 aksen dikali setengah harus sama dengan 2 dikali V2 aksen dikali setengah akar 3. Maka hasilnya V1 aksen itu setara dengan akar 3 V2 aksen. Itu dia. Sampai di sini dulu, semoga semuanya bisa mengikuti. Sekarang mari kita masuk ke pentotalan momentum, yaitu hukum kekekalan momentum. Saya balik dulu ya, kita pindah ke sebelah sini. Nah, jadi tadi saya tulis ulanglah di sini ya, atau bagaimana enaknya. Kita cabut aja yang ini. Nah, tuh di sini momentum pada benda tersebut totalnya adalah momentum total sebelum adalah sebesar 12 kg meter per sekon. Nah, lalu sekarang sesudah, jangan lupa pentotalannya X dengan Y ya. Nah, ataupun langsung kebetulan di sini sudutnya sengaja tadi saya buat sudutnya 90 derajat, maka otomatis momentum total itu harus sama juga dengan 12 kg meter per sekon, itu harus sama dengan akar dari sudut mereka udah 90 derajat kan, berarti momentum 1 kuadrat ditambahkan dengan momentum 2 kuadrat, maka atau kita kuadratkan kiri dan kanan sehingga sama dengan 144 sama dengan momentum 1 kuadrat, ini aksennya momentum 1 aksen kuadrat ditambahin momentum 2 aksen kuadrat, masukkan nilai P1 aksennya yaitu 2 dikali V1 aksen dikurungin kuadrat ditambahkan dengan 2 dikali laju 2 aksen kuadrat. Nah, ini semua harus sama dengan 144. Lalu kalau begitu kita lanjutkan nih. V1 aksen itu tadi nilainya adalah
akar 3 V2 aksen. Kita masukkan aja. Berarti 2 akar 3 V2 aksen dikurungin lalu kuadrat ditambahkan dengan 2 V2 aksen kuadrat. Nah, hasilnya yang ini pastinya 2 kuadrat itu 4 dikali 3 hasilnya 12 V2 aksen ditambahi dengan 4 V2 aksen. Maka hasilnya adalah 16 V2 aksen harus setara dengan 144. Maka V2 aksen sama dengan 144 dibagi dengan 16. Maka V2 aksennya itu sama dengan 9 ya. 9 kali 16 54 tambah 9. Iya benar, 9 meter per sekon. Kalau ditanya V1 aksennya, langsung kalikan dengan akar 3-nya. Berarti 9 akar 3 meter per sekon. Nah, seperti itu dia untuk mencari V1 aksennya dan V2 aksennya. Nah, soal ini kebetulan juga adalah salah satu soal dari SIMAK UI tahun berapa saya lupa. Nah, cara pengerjaannya seperti itulah dia. Demikian video kali ini, semoga kalian semua mengerti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe juga. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.